Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Hendra Kurniawan menyatakan dirinya sempat diajak oleh Karoprovos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menanyakan ihwal peristiwa penembakan di rumah dinas Verdi Sambo dan dugaan pelecehan yang dialami istri Sambo Putri Chandrawati. Di tempat itu saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, Terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap di bawah dari lantai 3 turun ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korsprimim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu tanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang itu. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mohon izin mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai pelecehan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang yang tahu Pak FS, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah nanti dipanggillah Korsprimim itu untuk ini kan Pak FS, ternyata Pak FS sudah ada di sana di ruangan Korsprimim. Okay. Ketika masuk kita keluar. Terus kita nunggu dulu di ruangan Korspri, barangkali ada perintah lagi karena pada saat itu perintahnya belum final, belum jelas apa mungkin masih dibutuhkan dipanggil. Kita nunggu kurang lebih tidak sampai 20 menitan kalau saya rasa. Akhirnya Pak FS keluar. Setelah keluar, yaudah nanti kita ketemu aja di Biro Propos. Akhirnya kami berdua jalan ke Biro Propos. Ketika sampai di Biro Propos, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Propos terhadap para saksi-saksi itu. Tidak lama kemudian Pak FS datang. Pak FS datang, sebentar saya mau ngobrol dulu sama mereka. Ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat. Disekat-sekat di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi, kemudian ada KDNA menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu, kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Mbok? Maksudnya Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa?
Kalau nembak kan diselesaikan di situ, di rumah. Maksudnya. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya, kemudian. Terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke. Ya pemirsa, kembali kami ajak Anda berbincang dengan Prof. Hipnu Nugroho. Prof, tadi terakhir mungkin juga Prof. Hipnu sudah ikut menyimak juga apa yang disampaikan oleh Hendra Kurniawan, termasuk tadi hakim juga yang nampaknya cukup detail menanyakan mengenai apakah Sambo ini menembak Yosua atau tidak. Artinya ini seperti yang diprediksi Prof. Hipnu tadi, hakim mencoba untuk mencari jawaban, mencari keyakinan atas 3 pertanyaan yang masih perlu untuk diungkap begitu, Prof? Iya, betul Mbak. Jadi sekarang pertanyaannya adalah makanya saksi ini sudah mengkerucut menembaknya cara apa? Nah, itu. Caranya bagaimana? Apakah dari samping ataukah dari depan? Jenis tembakannya apa? Tadi pertanyaannya hakim menyatakan kalau pakai senjata Pak FS pecah kepalanya. Karena apa? Kalibernya besar. Pertanyaannya berarti Pak Sambo tidak merasa menembak. Dan senjatanya juga tidak. Kan gitu Pak? Nah ini yang jadi pertanyaan. Berarti senjatanya siapa yang dipakai untuk menembak? Kalau betul itu pertanyaan Pak Sambo. Kan gitu. Permasalahannya kan itu. Ini yang menarik ini. Karena ini sudah bagian dari suatu sistem yang di dalam dunia akademik maupun di dalam praktek pengungkapan perkara itu sudah menentukan bagaimana caranya, alatnya apa. Dan kalau sampai tadi pertanyaan dengan Pak Kapolri misalkan saya yang menembak, itu sudah selesai, berarti kamu salah, salah kan gitu kan, kamu. Tapi kan tidak, karena senjatanya pun tidak dipakai menurut keterangannya Pak Sambo. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu betul berarti ada senjata lain yang dipakai. Toh senjatanya tidak banyak. Ajudannya cuma 4. Senjatanya kalibernya juga jelas. Kan gitu. Yang memakai juga jelas. Cuman permasalahannya ini yang menarik dari perhatian Mbak Ken, bahwa ternyata ada suatu pelanggaran penggunaan senjata. Ini yang juga kemarin diteliti oleh majelis hakim kan seperti itu. Bahwa si siapa E sama Y kalau nggak salah itu belum mempunyai sertifikasi sebagai pemegang senjata. Kan itu loh. Nah ini yang menarik. Berarti senjata jenis apa? Nah ini yang ya saya kira dengan cara seperti ini nanti pasti akan terbukti sudah mengkerucut ini. Siapa senjatanya dan apa caranya sudah mengkerucut. Menarik sekali. Yang kedua tadi akibatnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual seperti apa? Pak Hendra juga nggak paham. Nah ini juga menarik. Karena ini yang menjadikan motif. Dalam doktrin, semua kejahatan pasti ada motif. Tidak ada kejahatan tanpa motif. Ini yang sedang dicari oleh majelis hakim. Karena bagaimana juga nanti majelis hakim akan menjelaskan, menerangkan seobjektif mungkin dari permasalahan yang ada, penyebab yang ada, sehingga sampai putusan yang akan dijatuhkan. Oke, baik. Begitu Mbak Ken. Prof. Hipnu, ditahan lagi dulu. Kita masih akan kembali melanjutkan nanti diskusi kita. Sesaat lagi pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan kembali kami ajak Anda berbincang dengan Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, saya ingin kembali membahas mengenai apa yang disampaikan Prof. Hipnu dari 7 pertanyaan yang diajukan hakim untuk kemudian mencari fakta dan nanti menentukan kemudian apa kira-kira hukuman yang perlu untuk ditanggung oleh para terdakwa, Prof. 3 pertanyaan sisa ini, Prof, yang coba masih dicari oleh para hakim, apakah ini jawabannya cukup akan mempengaruhi hukuman yang akan diberikan, Prof? Karena kalau kita bicara mengenai kasusnya pembunuhan berencana, kalau Prof. Hipnu melihat sudah terbuktikah, sudah terangkah, Prof, adanya perencanaan di situ tanpa harus menjawab 3 pertanyaan sisa ini? Ya, sisanya begini Mbak, ada yang sedikit diperdebatkan. Kalau terkait dengan persiapan adalah jeda waktu jelas. Ada persiapan untuk melakukan kehendak dan tidak kehendak, itu. Kemudian ada eksekusi. Keadaan menembaknya itu seperti apa? Ini yang belum jelas. Karena bagaimana cara melakukan? Kalau cara melakukan itu sebagai cara melakukan sudah terbukti bahwa dia menembaknya dengan jelas, tanpa ragu, tanpa adanya suatu kebimbangan, tanpa ada rasa ketakutan, masuk.
adanya perencanaan. Tapi kalau cara menembaknya, nah ini ada rasa kebimbangan, rasa emosional, rasa keraguan yang mungkin ada di dalamnya, itu agak mungkin jadi perdebatan. Saya bukan menyalahkan dia, jadi perdebatan, Mbak. Karena unsurnya, kita kembali pada teorinya, bahwa ketika eksekusi itu dilaksanakan dengan tenang. Dan itu loh. Tapi permasalahannya, dengan tenang bagaimana kalau memang saat kejadian itu ada emosional, ada menyangkut harga diri, pasti melakukan suatu kejahatan, ada sedikit emosional. Nggak mungkin dengan tenang, kan gitu, Mbak. Ini yang perdebatan seperti itu. Jadi makanya 3 pertanyaan yang sekarang digali oleh majelis hakim tentang caranya bagaimana dan alatnya apa. Karena cara itu juga menentukan sekali nanti. Oh, caranya statis sekali. Ternyata belum meninggal. Kan gitu, Mbak. Ini pertanyaan kan kemarin di situ kan belum meninggal. Sampai meninggal itu kan suatu menyiksa sekali. Kan itu kan. Senjatanya jenis apa? Ini kita juga masih perdebatan. Yang terakhir adalah motif. Motif ini harus ketemu. Apakah pelecehan, apakah perkosaan, apakah perselingkuhan. Kan itu. Ini harus tahu, karena ini merupakan tanggung jawab hakim. Hakim berpikir dari objektif hukum terhadap objektif perkaranya. Sehingga harus menjelaskan dari alur suatu perkara sebelum kejadian perkara, pada saat kejadian, setelah kejadian perkara, dan penyebabnya apa. Itulah yang akan menjadikan suatu rangkaian utuh dalam suatu putusan majelis hakim. Mungkin saya ingin mengulang lagi, Prof. Ini juga yang perlu kita ketahui, bagaimana konstruksi berpikir hakim ketika sudah mendapatkan atau menyikapi kesaksian-kesaksian yang ada, Prof, dalam suatu kasus pidana. Ya, karena kesaksian-kesaksian ini kan konstruksinya kan akan merumuskan di dalam pasal yang didakwakan, kan gitu kan. Karena suatu putusan terbukti apabila memenuhi pembuktian seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kan gitu. Sekarang pertanyaan, surat dakwaan yang ditentukan adalah 340 dan 339. Pembunuhan dan pembunuhan berencana. Oke, pembunuhannya kelihatan sudah clear, terbukti, terjawab dari teori tadi. Tapi berencana, ini yang ketika itu mesti ada perdebatannya menurut saya pada saat eksekusi. Eksekusinya kalau unsurnya melihatnya dalam keadaan tenang, tidak ada suatu kebimbangan. Pertanyaannya apakah itu terbukti ataukah tidak? Itu, Mbak. Tinggal itu toh. Jadi saya kira sudah mengkerucut ini, sudah mengkerucut dari suatu perkara itu sudah mengkerucut. Masalah waktu sudah, korban sudah, tempus deliknya sudah semua. Bukti-buktinya sudah, bagaimana caranya aja nih? Caranya, makanya perdebatannya kemarin R melihat dan tidak melihat. Menembak dan tidak menembak. Kan gitu. Bahkan tadi Pak Indra menyatakan Pak FS tidak menembak. Kalau menembak senjatanya kalibernya besar, kepalanya pecah, kan gitu. Nah, ini yang menjadi problem akhir ini. Makanya mungkin persidangan minggu depan saya kira sudah akhir mau finish minggu depan. Akhir tahun ini sudah sampai pada rentut tuntutan dari penuntut umum. Prof, masih ada, kita akan mendengarkan kesaksian dari 11 orang yang dihadirkan hari ini. Bagaimana juga kemudian hakim akan memberikan perhitungannya pada, ini cukup sering didengar, Prof, adanya kemudian relasi kuasa. Tidak bisa menolak walaupun pada akhirnya itu sudah terlewati dan kemudian hanya kekecewaan, rasa marah yang dirasakan oleh bawahan-bawahan Verdi Sambo. Ini cukup memberikan pertimbangan juga untuk hakim, Prof? Oh iya, cukup pertimbangan karena itulah faktanya bahwa relasi kuasa itu menjadikan suatu peristiwa perbuatan itu terjadi. Walaupun Mbak, kalau berpandangan secara normal, formal di dalam perkap itu sebutkan bahwa perintah itu boleh dibantah sepanjang perintahnya bertentangan dengan asas kepatutan dan undang-undang. Nah, ini kunci sebetulnya. Jadi kalau memang itu dijadikan sebagai dasar formal nanti majelis hakim, ya itu mentah semua, akhirnya bahwa kena. Tapi kalau itu menjadikan oke lah, karena itu dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan demikian rupa, lepas atau tidak, tapi menjadikan suatu yang meringankan. Karena apapun jadinya bahwa ini semua adalah pertanggungjawabannya sudah jelas diakui oleh Pak FS. Bahwa semua bawahnya sebagai korban atas Pak FS. Berarti kan jelas bahwa yang bersangkutan hanya melakukan suatu perintah yang tanggung jawab ada pada Pak FS. Itu kan sudah selesai. Tapi hukum pidana tidak melihat pertanggungjawaban pengganti. Yang bersangkutan tetap bertanggung jawab. Karena
unsur obstruction of justice diantaranya adalah aspek pengetahuan, penyebab, sadar akan perbuatan yang dilakukan. Nah ini kan sadar, oh merusak barang bukti CCTV, oh merusak barang bukti, oh merusak visum dan sebagainya, kan sadar. Nah kesadaran ini yang saya kira sulit untuk menghapus sifat melawan hukumnya. Oke, baik Prof. Hipnu, kita masih akan terus mengikuti jalannya agenda-agenda sidang selanjutnya tentu Prof, dari dua kasus ini, pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga adanya obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tapi untuk hari ini terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, sudah mau bergabung bersama kami di Breaking News TV One dan memberikan informasi dan juga penjelasan, ikut membaca bagaimana jalannya sidang hari ini. Terima kasih Prof. Hipnu, sehat selalu. Terima kasih. Matur nuwun, Mbak. Ya pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.